Ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Ucapan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa bersama saling tugas kita. Kemudian juga selalu salam kepada saudara kita sampaikan kepada saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad muslimin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, karena waktu ini saya ambil agak ke depan ya, untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Karena kebetulan hari Jumat, kemudian kita punya waktu yang cukup untuk melaksanakan ini. Jadi mohon waktunya, nanti pun kalau pagi ini kegiatan anak di luar kan seperti biasa sholat Tuhan dan sebagainya sampai jam 8 juga tuh. Dan Bapak Ibu untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita ikuti bersama-sama diseminasi dari Pak Suharyanto, Kawan Guru Penggerak, yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Yanto ya. Saya persilakan waktu dan tempatnya kepada Pak Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Sekolah SMP Sekuritas Ibu Makarina, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan usaha SMP Sekuritas. Pada kesempatan hari ini saya akan mendefinisikan budaya positif dari kegiatan guru penggerak yang sudah saya ikuti. Di sini saya akan sedikit presentasikan mengenai budaya-budaya positif yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin saya di sebelah sini aja. Oke. Sebelumnya puji syukur kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita semua sudah dirahmati untuk bisa berkumpul di sini. Semoga kehadiran kita di sini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, gimana kabarnya pagi ini? Siap, alhamdulillah. Sudah siap kita untuk belajar bersama. Alhamdulillah sudah siap kita mulai ini. Kita belajar mengenai budaya positif. Sebenarnya kegiatan budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah, tapi pengemasannya aja yang belum kita kemas dengan baik sehingga nanti ada namanya itu kesannya itu kita budaya positif ini baru, tapi sebenarnya sudah lama materi ini. Nah, dalam budaya positif yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sebelum kita mulai belajar, ini sedikit ada apa itu? Kepalan tangan. Sama semuanya sudah bisa mengepal kan? Nah, kita kepalkan tangan kanan kiri. Nah sekarang, ketika ini, nah sekarang seperti kita kapalkan kan. Nah sekarang berhadapan, kira-kira siapa yang bisa siapa ya? Bu Irna saja sama Bu Meda saja. Coba berhadapan, siapa yang ini? Bagaimana Bu Irna bisa membuka kepalan tangannya Bu Meda? Bagaimana Bu Meda bisa membuka kepalanya ke Bu Irna? Bagaimana dipraktekkan? Nah, bagaimana? Ya terserah bagaimana kan, di dalam prosesnya kan ada bisa dengan merayu, memaksa, membujuk, bagaimana membukanya? Ayo buka, kita buka. Susah kan Mirna? Bagaimana? Bisa Bu Erna? Bisa, alhamdulillah. Bu, gini Bu, buka tak? Nah itu dengan
namanya dengan mengerti pengertian itu. Nah, bagaimana ternyata untuk membuka tangan aja orang kita itu ternyata susah kan? Itu cuma di samping kita. Nah, bagaimana perubahan itu akan terjadi? Nah, kita sebenarnya bisa membuka tangan bisa dengan ancaman, membujuk, lalu dan segala cara bisa gunakan. Tapi yang pertama apa? Yang bisa membuka tangan itu, yang bisa berubah kita itu siapa? Kita sendiri. Karena kita ini mengepal. Kalau siapa yang mengepal ya kita, yang bisa buka ya kita sendiri. Nah, orang lain di luar ketika kita suruh dengan membujuk, dengan paksaan membuka tadi sekuat apapun, tapi kalau dalam hati kita tidak mau buka ya sudah, tutup aja semuanya. Itu cuma analogi dari suatu perubahan. Kalau kita tidak mau berubah, ya seperti ini kita tidak akan berubah. Nah, ini teori stimulus respon yang banyak dianut sekarang. Di sini ada namanya itu stimulus responnya. Ini ada stimulus respon itu apa ya? Contohnya ya, ada rangsangan, ada tindakan. Jadi ketika ada sentuhan, nanti yang disentuh akan memberikan respon. Itu namanya stimulus respon. Seperti ini, kita mencoba mengukur orang lain berpandangan sama dengan kita. Kemudian dari kontrolnya kita memahami pandangan orang itu berbeda. Ini cara pandang saja terhadap stimulus dan respon. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol orang lain karena kita yang orang lain itu punya masing-masing untuk mengontrol sendiri-sendiri. Ini teori kontrol. Kemudian pemaksaan pada suatu rujukan akan gagal. Tapi kalau kita dalam teori kontrol atau pilihan kolaborasi atau kerjasama menciptakan pilihan-pilihan baru, ini cuma bahasa saja yang mungkin akan kita sebagai dasar untuk belajar mengenai budaya positif. Nah, ini kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah, tapi kalau dalam teori kontrol itu semuanya menang, tidak yang menang dan kalah. Nah, ini apa makna disiplin? Disiplin itu kalau sudah sering kita ini merupakan dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Ini kalau kita di sekolah pasti kalau disiplin itu sekolahnya cenderung dengan hukuman pada anak ketidaknyamanan. Itu dalam kata disiplin. Selama ini seperti kita di lampu merah, disiplin kita berhenti di lampu merah, kemudian lampu hijau jalan. Tapi kadang waktu lampu merah pun kita jalan juga kan. Nah, itu berarti dalam pelaksanaan aturan kita belum bisa dari dalam diri kita sendiri. Nah sebenarnya disiplin yang kita berikan dengan hukuman, ancaman itu sebenarnya berbahaya Bapak Ibu, karena kita tidak tahu hati orang yang kita hukum. Kadang mereka itu ada dendam dan pengen membalas dendam, ada itu pasti dalam hati orang-orang yang kita hukum itu. Makanya kalau bisa kita hukuman itu kita kuantitasnya kita kurangi, karena nanti dampak jangka panjangnya kurang baik. Itu dalam hukuman. Nah, dalam hukuman, dalam nilai disiplin ini nanti arahnya sini Bapak Ibu, kita akan belajar yang namanya nilai-nilai universal, nilai-nilai keyakinan yang akan kita tuju. Di sini ada banyak sekali tokoh-tokoh dunia sudah sering membuat nilai-nilai universal itu. Nah, di kita di Indonesia sekarang ini dalam kita ada namanya kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu nilai-nilai universal sudah dikerucutkan menjadi namanya profil pelajar Pancasila. Nah, apa profil pelajar Pancasila? Kemarin kita sudah belajar dalam waktu IHT atau in-house training. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, mampu berpikir kritis, pembinaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai yang akan kita munculkan pada anak-anak atau siswa pada kurikulum merdeka. Insya Allah kita akan memunculkan nilai-nilai ini karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Arahannya ke sini. Nah, prosesnya itu tidak langsung selesai, tapi kita bertahap. Mulai mana dulu yang bisa kita ambil? Misalnya semester ini kita angkat ini dulu, kita tekankan. Kemudian semester depan mandiri dan seterusnya kita susun berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan sekolah atau
berdasarkan latar belakang sekolah, kondisi sekolah, bagaimana dalam melaksanakan setiap nilai-nilai tersebut. Jadi nanti selama 3 tahun diharapkan seluruh siswa itu sudah mulai penekanan nilai ini. Ketika mereka lulus sudah bisa mereka bercorakan atau bercirikan profil pelajar Pancasila ini. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi itu ada 3 dari motivasi itu. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasinya dari eksternal, seperti kita contohkan anak-anak kita itu, kalau mereka kalau datang terlambat mereka malas dihukum, ya kan? Suruh cuci piring, suruh ngepel, itu kan motivasi dari eksternal. Kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau institusi, ini motivasi eksternal juga. Ini juga salah satu motivasi. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau kita kadang kita akan memberikan siswa teladan atau siswa terbaik semester ini atau tahun ini, kan ini berdasarkan salah satunya kan berdasarkan kondisi bagaimana siswa itu ketika dia belajar di sekolah dan bagaimana menaati peraturan sekolah. Nah siswa itu mengharapkan yang namanya imbalan ini. Jadi ketika dia dapat imbalan, penghargaan, dia akan mengharapkan dari sindiran. Nah ini motivasinya masih eksternal. Kemudian yang ketiga teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Peraturan atau keyakinan itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi walaupun tidak ada, walaupun lampu itu hijau, walaupun lampu merah, walaupun kosong, sepi, kita jalan. Itu sudah berarti dalam internalnya sudah ada dalam diri kita sendiri. Walaupun kejadian misalnya ada kesempatan kita tidak melakukan, karena sudah dalam jadi karakter kita sendiri. Itu namanya motivasi, teori motivasi. Jadi ada 3 Bapak Ibu saya ulangi. Pertama, untuk menghindari hukuman, untuk mendapat hadiah, dan kita untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan teori motivasi. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, orang merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini merupakan merdeka atau disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini selama ini kita dihukum sama penghargaan. Nah, apa itu penghargaan yang diberikan pada orang lain itu, pada orang yang kita berikan itu dampak jangka panjangnya kurang baik Bapak Ibu. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini akan berikan rasa bagaimana kepada anak itu pengen terus kalau nggak dihargai nanti mereka akan berubah. Kemudian penghargaan menghukum ini mereka itu jangka panjangnya kurang bagus Bapak Ibu, karena ketika anak-anak itu kalau penghargaan biar dapat penghargaan ketika menaati suatu aturan, kemudian tidak mendapat penghargaan mereka akan kecewa. Itu juga akan kurang baik juga kepada anak-anak, karena ada namanya itu tipe mengharap. Kalau harapannya tidak terkabulkan, otomatis kecewa dalam diri mereka itu. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa ini? Seperti ini kita contohnya waktu kita akreditasi itu, kita kan yang penting sesuai SOP yang ada di BNST, ya kan? Sebenarnya kalau kita lakukan sendiri-sendiri kan, itu kan hasilnya kan lebih bagus lagi, standarnya pun pasti lebih tinggi lagi. Makanya kita mengharapkan penghargaan, tapi kalau kita cuma yang penting ada, nanti kan hasilnya kurang bagus juga, belum dari hati kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya gimana ini? Penghargaan merusak hubungan. Nanti kalau nggak dihargai dia marah, kelahi gitu. Nah salah satunya itu merusak hubungan itu. Kan kadang tiba-tibanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini merupakan
selama ini kenapa kok kita penghargaan semuanya itu sebenarnya itu jangka panjangnya kurang bagus. Nah, apa yang baik sebenarnya kita yang mau sebenarnya kita ganti istilahnya saja Bapak Ibu, namanya apresiasi. Nah, apresiasi apa itu? Apresiasi itu merupakan pengakuan dari suatu hal yang sudah dilakukan oleh seseorang. Misalnya siswa memberikan perlakuan secara khusus, pribadi, kemudian kepada semua murid bergantian, konsisten dan fokus pada proses. Di sini apa? Misalnya pada anak-anak, misalnya dia menukar duit dikembalikan titipan ke guru, bilang berarti dia ada namanya fokus pada nilai kejujuran dia. Nah, kemudian dalam memberikan apresiasi itu konsisten, kalau A ya A terus, tapi kepada seluruh siswa yang semuanya. Jadi ini merupakan bentuk program kebajikan atau apresiasi yang seharusnya kita lakukan di sekolah. Kemudian ini contoh apresiasi Bapak Ibu, tidak usah pakai penghargaan ataupun nilai material, bisa dengan kita menggunakan kata-kata. Ini dengan kata-kata, kemarin saya perhatikan kamu menolong orang, menolong dia yang sakitan atau apa. Nah, ini akan memunculkan nilai rasa empati besar sekali, perhatian kepada kawan. Kemudian ini merupakan situasinya contohnya seperti itu ketika ada murid menolong murid yang lain. Ini akan suatu hal. Jadi kalau kita tengok, kita apresiasi dengan kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian. Ini merupakan bagaimana kita dalam contohnya dalam belajar berkelompok. Ini merupakan salah satu apresiasi kebajikan. Kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah melakukan suatu hal, misalnya memungut sampah. Nah, ini merupakan nilai kebajikan yang diangkat adalah rasa tanggung jawab. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada sedikit kuis buat Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan Bapak Ibu, sampai tadi di situ apakah mencatat itu termasuk hukuman, lari keliling itu termasuk hukuman? Silahkan saya kasih waktu untuk berpikir dulu. Satu tadi ini. Sudah selesai? Nah, tunggu dulu. Siapa yang mau minta tolong? Siapa yang menjadi volunteer untuk menyampaikan? Sudah saya siapkan. Sebentar. Siapa? Oh itu Pak. Bunda. Terima kasih Pak Yanto. Saya coba untuk yang poin pertama itu hukuman karena ada anak menulis di kertas sebanyak 100 kali. Kasih hukuman berarti nomor 1 ya. Ya, 2 juga hukuman, 3 hukuman, kalau 4 itu konsekuensi. Bagi-bagi silakan. Terima kasih Bu Dina sudah menjaga dari keempat. Berarti semuanya tadi ini hukuman kecuali yang ini konsekuensi ya. Ya, oke, silakan lanjutkan Bu. Jawab Pak Rahmat atau Kopi. Satu-satu. Oke, Pak Aris dulu. Pak Aris yang kecil aja lah, yang terakhir itu aja nanti kan Mas. Oh iya. Dibagi Pak Aris. Yang nomor ini yang membersihkan. tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Konsekuensi ya, terima kasih. Yang ini murid disuruh menggunakan sepatu seharian. Sebenarnya ini salah kalimatnya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, atau murid disuruh melepas sepatu itu Pak. Ya, maksudnya itu konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya Pak Aris, ini olahraga Pak Aris. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran tidak obat. Hukuman. Oke, terima kasih. Sekarang kita tengok Bapak Ibu ya. Berarti ini tadi hukuman, konsekuensi. Atau ya kan Pak Rama? Ini hukuman. Kita Konsekuensi. Konsekuensi. Balik. Salah.
Ini Bapak Ibu mencatat ini termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada alasan yang untuk kenapa harus mencatat, Bapak Ibu. Kemudian mengelilingi lapangan tanpa alasan yang jelas karena dia termasuk hukuman. Push up hukuman, coret-coret, mengganti kertas kawan yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Nah, berarti ada nilai rasanya nilai tanggung jawab. Kalau kemudian sebentar sebelum saya lari ke bawahnya ini ada nilai yang diangkat ya tidak di Bapak Ibu? Push up 15 kali. Nilai yang diangkat tidak ada kan? Ada. Hah? Tidak ada kan? Sekalian untuk olahraga. Sekalian olahraga nilainya yang berarti biar sehat ya. Itu ada fungsinya itu Pak. Ada, tetap ada fungsinya. Fungsinya untuk menguatkan tangan. Oh iya. Menguatkan otot. Otot lengan. Ini kan tapi alasannya suruh push up ini ada hubungannya dengan masker nggak Pak Aris? Maaf saya baca ini. Itu masih. Alasannya kenapa dia push up ada hubungannya dengan masker tidak? Secara hubungan memang tidak ada, Pak. Tapi secara tujuan dari yang kasih hukuman ada, Pak. Iya. Dan tujuan hukumannya itu kalau bisa nyambung sama apa itu namanya konsekuensi gitu. Kemudian ini apa ini? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol bahan belajar termasuk konsekuensi karena ada nilai keyakinan bertanggung jawab lagi. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam termasuk hukuman atau konsekuensi Pak Rahmat. Ini ada hubungannya tidak antara ini dan ini. Nilai apa yang akan diangkat dalam kegiatan ini? Nilai kebajikan apa yang akan diangkat? Ini yang kita angkat. Kalau konsekuensi ada nilai kebajikannya Bapak Ibu. Termasuk ada nggak nilainya ini? Nilai disiplin peraturan sekolah ya. Ialah disiplin menggunakan sepatu hitam. Ya. Kemudian ini Pak Aris berlari basket karena terlambat dengan pelajaran PJOK termasuk konsekuensi berapa? Karena pelajaran PJOK ini terlambat, jadi jauh ada hubungannya sama. Ya iya kan antara lari dan PJOK kan termasuk ada hubungannya kan? Karena ada pelajaran hubungan sama PJOK Bu. Nah itu tadi. Ya kan ada mata pelajaran PJOK sama olahraga kan sama. Jadi itu mereka konsekuensi mungkin dia terlambat. Kawannya sudah pemanasan, dia belum pemanasan, jadi makanya dia suruh pemanasan sendiri. Itu namanya apa? Konsekuensi. Nah Bapak Ibu ya ini merupakan bedakan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya ini. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau sesuatu harus terjadi. Jadi ini beda sekali. Kadang dihukum dengan ikhlas, makanya sakit sekali di hati. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini bedanya Bapak. Ini kan lama, ini jangka waktunya pendek. Anak membenci kedisiplinan, kemudian anak menghargai kedisiplinan, konsekuensi. Kalau hukuman dilakukan secara paksaan, ini konsekuensi karena ada stimulus dan tanggapan. Jadi ada sebab akibatnya. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman lagi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu kalau hukuman. Jadi kita sering menyembunyikan kesalahan sendiri dan takut dihukum. Kemudian kalau ekspresinya ketika dapat hukuman ada yang marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah kalau konsekuensi rasanya yang di dalam hati si yang kena konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diaksikan untuk sementara atau disuruh sendiri tadi untuk olahraga sendiri. Ini disatu dari restitution de-engagement pada 5 position of control Yayasan Pendidikan Luhur. Ini juga ada ditulis sama ahlinya namanya Diana Gosses. Nah selanjutnya yang ini ada hukuman, ada konsekuensi. Nah ini ada penawaran lagi yang namanya ini restitusi. Apa itu restitusi?
restitusi merupakan proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka saling bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang seperti orang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pengertian restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan bagaimana menciptakan anak murid kita itu untuk memperbaiki kesalahan, tapi kita bimbing sehingga mereka itu bisa mengetahui letak kesalahannya, kemudian akan mempunyai karakter yang lebih kuat lagi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuat. Nah, ciri-ciri restitusi adalah: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Empat, restitusi menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini merupakan ciri khas restitusi yang mungkin ada baiknya nanti kita coba suatu saat di SMP sebelum kita dalam menangani anak-anak bermasalah. Nah, ini bagaimana itu kalau dalam hukuman itu identitas anak itu akan gagal ketika mereka mendapatkan hukuman. Ini kalimatnya negatif semua. Kalau konsekuensi netral, kalau restitusi kalimatnya itu dengan menggunakan kalimat positif. Sebagai contoh, ini peraturannya adalah di titik kamu harus, ini kan negatif. Nah, kalau di dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini kan netral. Kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini atau apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini berarti kalimatnya selalu positif. Jadi dalam penanganan masalah anak itu kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Sekarang kita coba menghindari kalimat-kalimat negatif agar nanti anak pun akan terbiasa dengan kalimat positif dalam berkata-kata. Kemudian bahasa satu aja. Satu, hukuman sesuatu yang terjadi harus menyakitkan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan dalam tindakan yang akan dilakukan. Kemudian hukuman membuat anak tidak nyaman pada jangka panjang, konsekuensi anak tidak nyaman pada jangka pendek, sedangkan restitusi menguatkan siswa untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Ini merupakan ciri-ciri dari masing-masing hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian murid atau anak, kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman, kalau ini murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman menyebabkan siswa bersikap pasif atau agresif. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan untuk jangka waktu yang pendek. Masalah, kalau restitusi masalah terpecahkan. Nah, ini untuk restitusi nanti akan kita bahas dalam setelah keyakinan kelas khusus mengenai restitusi dalam posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Sampai di sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Ya, Pak Rama silakan. Dulu atau beberapa hal saya pernah coba ke siswa gitu kan. Waktu siswa dulu beberapa tahun yang lalu ada siswa yang memecahkan pipa di belakang sana dekat tangki air. Siswa ini saya panggil, saya tanyai, dan siswa yang aku. Jadi saya minta ke siswa itu kan, sekarang yang kamu lakukan salah apa tidak? Ya Pak, saya salah. Terus gimana kan? Itu barang sudah rusak.
Jadi saya langsung bilang gini kan, kalau kamu merusak barang sekolah, tanggung jawabmu di mana kan? Jadi saya minta anak tersebut awalnya saya minta untuk memperbaiki yang dirusaknya. Terakhir mungkin karena tidak bisa, jadi saya hitung lah kan, saya hitung kerusakannya berapa. Jadi bahannya dibeli dan dipasang. Yang maksud saya yang saya tanyakan di sini, yang saya lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Ya, Bapak Ibu, Pak Rama setelah melakukan kasus Ada beberapa hal. Itu yang mecahkan pipa, kemudian kemarin ada siswa juga yang mecahkan lampu, kemudian sama Pak Aris kemarin yang caturnya dirusak. Cuma mungkin ada juga beberapa hal yang tidak dijumpai siswanya, jadi nggak tahu nak diapakan gitu. Oke, terima kasih. Ternyata Pak Rama sudah melakukan tindakan seperti itu. Ada yang bermanfaat. Apakah tindakan yang dilakukan Pak Rama itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi menurut Bu Melda. Ada lagi, kenapa Bu Melda, kenapa konsekuensi, alasannya? Haris. Karena dia harus menebus dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Oh, terima kasih. Menurut Bu Melda, konsekuensi Pak Rama. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah ya, silakan Bu Ida. Kalau dilihat dari mungkin yang sudah dilakukan oleh Pak Rama, maka saya bisa mencoba itu dikategori dengan restitusi. Restitusi. Iya, karena apa? Karena yang dilakukan Pak Rama itu, Pak Rama sudah berbuat tindakannya itu, sudah bertanya apa yang sudah kamu lakukan, kemudian yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, oleh karena itu Pak Rama dan nanti memotivasi kesalahan dia, memotivasi ini perbuatanmu, kemudian nanti dampaknya kepada anak, tentu dampaknya penyelesaian. Penyelesaian itu maksudnya adalah solusi bagaimana caranya mengganti sesuatu, tapi dengan cara yang lembut. Jadi kalau menurut Ibu itu restitusi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini ada dua pendapat, konsekuensi dan restitusi. Tadi Pak Rama kalau tidak salah pernah menyampaikan ini apa yang kamu lakukan untuk membagi masalah itu kan? Kalau nggak salah seperti itu ya Pak Rama ya. Ya maksudnya kalau kamu rusak, terus gimana gitu kan? Nah ya berarti kan Apa yang seharusnya dimulai? Berarti kan Pak Rama sudah melakukan restitusi, bahwa ternyata kita sudah melakukan proses restitusi dalam proses menangani kasus anak. Berarti kita sudah levelnya sudah alhamdulillah sudah restitusi. Nanti kita sudah sampai di atas level konsekuensi dan restitusi. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana tipe-tipe restitusi itu nanti di setelah keyakinan kelas ini. Nanti kita belajar. Oke, nanti akan terjawab sendiri Pak Rama. Nanti apa itu restitusi, apa itu yang tindakan Pak Rama termasuk restitusi atau konsekuensi. Nanti kita pelajari lebih jauh lagi Pak Rama. Iya. Saya ada pertanyaan juga ini. Oh iya, sudah. Beda. Ya, ini sedikit banyak pengalaman belajar dari yang lalu. Saya dulu kan pernah ngajar di Medan SMA. Ya, pengalaman saya. Anak ini kan saya pelajaran di Jogja. Jadi saya naik ke lantai 2. Saya suruh mereka tukar baju nah ya, kan nggak disiapin dulu dalam kelas tukar baju. Oke. Nanti Bapak kasih waktunya 10 menit tukar baju. Oke Pak. Jadi ada beberapa orang, satu anak orang Cina, 2 anak orang kita pribumi. Dan 2 kali saya ingatkan, nanti habis ini ganti baju. Mereka bukan langsung ganti baju, lari ke kantin, belum ganti baju. Nah, saya suruh temannya panggil. Oke, ya. Saya nanti yang bertanya bentuk kekerasan kali ini, konsekuensinya, ya. Saya bilang, oke, ya, ganti baju. Yang 3 orang tadi ini dibangun temannya belum ganti baju. Oke, saya ingatkan pertama. Kemudian berapa lagi terjadi? Mereka ke kantin lagi, nggak ganti baju. Saya masuk kelas dulu, siapkan absen, karena kan lantai 2, ya, absen dulu. Saya ingatkan dulu ganti baju nak ya. Oke Pak, saya kasih waktunya 10 menit. Tetap yang 3 orang ini tidak ganti baju. Terakhir saya ambil tindakan, saya bariskan, mereka saya langsung kembali tak. Kenapa? Tapi minggu depan langsung berubah. Ya, minggu depan langsung berubah, langsung ganti baju.
mereka langsung disiplin. Nah, apakah itu bentuk kekerasan? Karena Pak Indro kita ini, anak-anak ini ada yang harus dikerasin, ada yang tidak dikerasin. Ada yang bilang cakap paham, yang tidak bilang cakap kadang-kadang nggak paham. Nah, itu yang saya pikirkan nih. Anak ini yang bilang cakap nggak paham. Ada yang sebelum dulu nggak paham. Nah, tapi hukuman saya itu kan supaya mereka berubah. Mau pelajaran dicoba, mau ganti baju. Apakah itu konsekuensi hukuman atau bagaimana? Terima kasih Pak. Aduh, apa ini kasus Pak Ars ini? Sampai dia ada pendapat Bu Kopi, Bu Rena yang membesarkan Bu Kopi ini silakan. Alhamdulillah. Asik kan ternyata bicara restitusi itu. Oh, mau jawab dulu. Kalau menurut Ibu itu hukuman. Kalau menurut Ibu, mungkin dia disiplin mungkin karena takut dengan Pak Aris. Itu aja. Jadi itu bisa berjangka lama, apalagi tempeleng. Ya kan? Jadi maksudnya tadi kalau hukuman itu kan bisa berdampak lama kepada itu hukuman. Mungkin dia disiplin karena tidak takut dengan Pak Aris. Barangkali mungkin kita bilangnya seperti apa? Waktu Pak Aris memanggil pertama kesalahan. Saya belum ganti baju dulu nak, jangan berbagi lagi. Ibu paham. Ibu Kang Bapak panggil nggak ketiga itu? Panggil. Panggil apa yang Bapak sampaikan? Misalnya seperti Pak Rahmat tadi. Saya panggil kan. Tahu nak apa kesalahanmu? Tahu Pak. Terus? Minggu depan jangan ulang lagi ya. Iya Pak. Ya udah, selesai. Minggu depan ulang lagi Bu. Artinya kan udah juga ada maka tadi karena ada tempeleng itu beri hukuman. Tapi mungkin diulangnya Bu. Itu jadi. Ya artinya mungkin lebih dalam lagi barangkali pertanyaan-pertanyaan kita yang membuat anak itu agak sedikit paham. Itu mungkin perlu mungkin guru yang perlu banyak pertanyaan seperti tadi itu kan, yang restitusi itu kan sepertinya itu dari seperti Pak Lama. Kamu tahu tak kamu salah? Dia tahu seperti itu kan. Kira aku bisa tanya enggak? Nah, itu kan artinya kita meminta pendapat dia, bukan dari kita. Artinya menurut kamu apa sih yang kamu lakukan? Nah, mungkin itu sudah menyangkut restitusi ya Ibu ya. Kita separuh artinya kita sudah meminta pendapat dia apa yang harus dia lakukan. Barangkali itu menurut saya Ibu hukuman. Kalau menurut Ibu karena dia pasti akan berdampak lama. Bisa saja anak itu memang disiplin, tapi mungkin terpaksa. Yang kita harapkan adalah anak kita melakukan itu betul-betul merasa bahwa dia memang perlu melakukan, bukan terpaksa. Kalau menurut Ibu, ya Pak Aris ya, atau ada yang lain silakan. Silakan itu Pak Aris ya. Berarti dampak hukumannya itu jangka panjang, jangka pendek, atau benar-benar sudah bisa menyelesaikan masalah. Nanti kita dalami lagi apakah itu termasuk sisi hukuman, restitusi atau konsekuensi. Silakan Bu Kopi. Terima kasih Pak. Pak, saya mau tanya, kan selama saya mengajar pasti ada beberapa siswa yang agak bandel dan macam-macam lah, gitu kan Pak. Terus mau saya gini, saya mau tanya, saya kan sering tuh memberikan nasihat, kenapa ada kesalahan yang memang mereka lakukan, dan saya memberikan pilihan misalnya Pak, memberikan pilihan gitu. Saran kamu apa? Memang sebenarnya dua-duanya itu sebuah konsekuensi menurut saya Pak. Itu kira-kira boleh nggak Pak? Kita memberikan dua pilihan, jadi secara langsung kita tuh mengatakan hanya dua pilihan itu aja. Sebenarnya kita boleh, tapi kalau kejadian di kelas, alangkah baiknya itu sebelum terjadi hal-hal yang kita inginkan, kita kunci dulu anak-anak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ketika mereka sudah sepakat, nanti ketika mereka melakukan hal yang di luar itu, nanti kita tinggal ingatkan saja, dan mereka pun konsekuensinya ataupun restitusinya mereka apa yang harus dilakukan, mereka akan paham sendiri. Oke Bapak Ibu, sekarang ya. Nanti kita belajar dari kopi habis ini kita belajar mengenai keyakinan kelas. Nah nanti kita kunci di keyakinan kelas ketika proses kejadian di kelas itu. Silakan Bu Melda, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan, kemarin waktu hari Selasa
ada siswa yang membuat kesalahan. Nah, selama saya mengajar itu, ini baru perdana anak itu dikasih tahu dia malah ngeyel, bahkan bicara kotor kepada gurunya. Kira-kira kalau anak seperti itu pantas nggak kalau kita kasih hukuman? Gimana ya Bapak Ibu ya? Hal seperti itu anaknya itu dalam memandang anak kita harus luas Bapak Ibu. Nanti ketika dia melakukan kesalahan itu, nah kita akan tahu solusi yang tepat. Kita harus tahu dulu bagaimana kondisi anak dan keluarga dari masalahan ataupun yang lain. Karena makanya kita dalam kita harus tekankan ke anak-anak itu bagaimana mereka itu meyakini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi nanti ketika sudah belajar, nanti mereka itu tinggal kita mengingatkan nilai apa yang mereka langgar, itu saja. Karena kadang anak-anak kita ini dia itu di sekolah, kenakalan di sekolah itu karena mereka kemanjaan di rumah tidak ada, makanya mereka di sekolah manja-manja. Jadi kadang perilakunya itu di luar kewajaran kita. Ada yang pemberantasan tawarut yang mudah marah, ada yang manja-manja, ataupun yang lain itu merupakan penampakan yang tidak pernah terjadi dari sekolah, tapi di luar sekolah pun akan ada juga faktor yang mengaruhi perilaku anak kita itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk solusi seperti itu dari Ibu Melda, Ibu Melda saya tawarkan ini. Namanya ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, apa itu keyakinan sekolah? Itu merupakan hal peraturan, ini tidak peraturan sekolah tapi keyakinan. Sebenarnya kalau di sekolah itu kita buat sudah ada peraturan, nah kita ubah dalam bentuk keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah itu harus dibuat dalam kalimat-kalimat yang baik, positif. Ini motivasi kita, mengapa kita harus pakai helm, mengapa kita harus taat peraturan 3M, mengapa kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Itu merupakan akan menghadirkan motivasi, apakah motivasi dari internal ataupun eksternal. Yang paling bagus apabila kita sudah mempunyai motivasi internal dari dalam diri untuk melakukan kegiatan ini dari dalam hati, sehingga tanpa orang lain pun akan berjalan sesuai dengan adanya. Makanya arah tujuan kita itu bagaimana menciptakan anak itu melakukan keyakinan dari dalam hati diri mereka sendiri. Nah, ini merupakan budaya positif. Pertama, peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini yang sudah ada, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah terjadi atau ada, nanti akan menimbulkan logam positif pada belajar. Nah, ketika sudah jadi iman positif dalam pembelajaran di kelas, nanti akan melahirkan budaya yang baik di kelas itu. Makanya bagaimana kita menciptakan budaya positif itu dari kelas. Nah, ini yang mana merupakan kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu, contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian ini kesempatan kelas, ini kalimat-kalimat ini diubah menjadi kalimat yang baik. Kami guru dan murid saling menyayangi, kami semangat dalam belajar, kemudian kami peduli dengan teman-teman. Ini merupakan contoh kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita dalam keyakinan kelas. Nah, sebelum kita ke sebuah keyakinan kelas, kenapa dulu kesepakatan sama keyakinan kelas bedanya apa Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, ya Bu Dina silahkan. Bedanya kesepakatan sama keyakinan. Kalau peraturan Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. kesepakatan kelas sama keyakinan yang mana dulu ya? Yang kesepakatan kelas dulu Bu Dina. Sebelah mana? Tidak ada. Oh, tidak ada dulu. Cuma sebenarnya di sini kita belajar ke keyakinan. Nah, sebelum kita mau ke keyakinan, kita bedakan dulu apa itu kesepakatan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Perbedaannya tipis aja sebenarnya Pak, antara keyakinan dan kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas itu kan berasal dari sama-sama berasal dari dua arah, murid dan guru yang masuk membuat kesepakatan kelas yang apa yang harus dilaksanakan di dalam saat pembelajaran. Kalau keyakinan itu dari kesepakatan yang ada nanti akan muncul
setiap selalu melakukan, akhirnya akan muncul keyakinan kelas. Intinya seperti itu aja Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini bedanya antara kesepakatan dan keyakinan. Nah, sudah disampaikan Bu Dina. Ini sekarang kita lihat ini. Ini cara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas merupakan suatu proses bagaimana kita mendapat kesepakatan dari murid dan guru dalam proses pembelajaran. Nah intinya yang pokok kalau kesepakatan kelas, kalau di kelas itu anaknya ada yang kecil atau anaknya yang dia pandai mengakali, nanti dia buat kesepakatan yang dia itu arahnya nanti bisa untuk dia untuk melanggar peraturan. Maksudnya apa? Kalau yang penting sudah disepakati kelas, misalnya boleh makan di kelas, kalau disepakati semua kan nanti jadi aturan itu. Nah kalau keyakinan kelas nanti arahnya ke nilai. Jadi nilai apa, nilai kesopanan nanti mereka akan kita kunci ke dalam nilai-nilai itu. Jadi mereka tidak akan bisa membuat hal-hal yang membuat kesepakatan kelas yang aneh-aneh. Makanya dibuat namanya keyakinan kelas. Nah tahapan dalam proses keyakinan kelas itu pertama mempersilahkan warga kelas atau siswa untuk bercurah pendapat dengan peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan dari guru itu di papan tulis atau di kertas besar atau poster di mana anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat seluruh warga kelas. Kemudian mengubah kalimat yang saya sampaikan murid itu menjadi kalimat keyakinan positif, menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya contoh dilarang, tidak boleh terlambat, siswa datang tepat waktu, dibuat kalimat seperti itu. Jadi kata tidak, jangan itu kalau bisa diusahakan dalam proses keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya meninjau kembali daftar pendapat yang sudah didaftar, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas hanya ditekan bimbing agar seluruh warga kelas jadi melihat. Nah ini merupakan salah satu kunci kita untuk mengunci anak-anak kalau dalam pembelajaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kata-kata negatif, dilarang, jangan, itu tidak boleh. Makanya dibuat kalimat-kalimat positif yang nilainya positif agar anak-anak terbiasa dengan hal-hal positif. Kelas itu kan kalau bahasa itu kan siswa tidak boleh berbicara sewaktu guru menerangkan. Jadi saya ganti siswa sebaik mendengarkan sewaktu orang lain bicara. Nah itu termasuk keyakinan juga Pak. Orang lain ini kan luas. Iya. Temannya, entah itu gurunya, entah itu orang tuanya, luas ini kan. Iya. Soalnya Nah. intinya sewaktu ada orang yang bicara, dengarkan gitu kan. Iya itu termasuk kalimat sudah bagus Pak Ramada, namanya keyakinan kelas atau sudah kalimatnya positif. Nah Bapak Ibu, agar terjadi yang di kasusnya Bu Kopi tadi atau Bu Melda, nanti Bu Melda, Bu Kopi kita buat keyakinan kelas saja. Jadi apa dalam inisiatif mereka itu kita tumpahkan, biar mereka curahkan itu. Kemudian setelah itu kita arahkan ke nilai-nilai yang positif kalau bisa. Jadi nanti ketika mereka melanggar, kita tinggal tengokkan papan yang ada di dinding itu, kamu kena melanggar apa. Nah nanti akan mereka sudah sadar sendiri. Nah konsekuensi apa, nilai apa yang melanggar, kemudian apa yang harus kamu lakukan, mereka kan sudah tahu sendiri. Jadi kita tinggal mengingatkan aja, tidak usah kita marah-marah, tapi sudah kita uji dulu anak itu. Jadi perilaku anak itu sebelum belajar baca papannya sudah kita kita sudah punya kunci untuk mengarahkan siswa itu agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar. Itu mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya ini contoh Bapak Ibu. Tidak ada lagi nih, ada beberapa contoh keyakinan kelas. Apakah ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan Bapak Ibu kita berpikir dulu yang mana masih keyakinan, maka termasuk keyakinan kelas atau tidak. Satu-satu sama jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pas. Nah Bu Ida dulu nomor 1 Bu Ida. Lalu kembalikan buku pada tempatnya, termasuk keyakinan kelas atau bukan. Yang tadi mana ya? Ya, silakan Bu. Peraturan
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini suatu kalimat yang bagus. Ya, kalimat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya, menurut Bu Ida keyakinan. Silakan nomor 2 Bu Meda. Dilarang mengganggu Dilarang mengganggu orang lain. keyakinan kelas bukan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah hadir. Bu Mirna hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir di sekolah termasuk peraturan. Peraturan, ya, oke, silakan Pak Aris, bawahnya dilarang melakukan kekerasan, peraturan, oke, silakan Pak. Selanjutnya Bu Popi dilarang apa itu? Dilarang menggunakan narkoba. Ya, silakan peraturan. Pak Aris, Pak Rama, Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas. keyakinan kelas. Selanjutnya Bu, Gunakan masker itu keyakinan kelas. keyakinan kelas, oke. Nanti kita tengok ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah peraturan. Peraturan, oke, kita tengok Bapak Ibu. Nilai-nilai keyakinan kelas apa yang akan kita angkat dari kasus-kasus seperti ini. Survei membuktikan. Nah, selalu keyakinan kelasnya, yang nilainya yang akan kita jawab selalu mengembalikan buku tempatnya, itu berarti nilai tanggung jawab keyakinan kelas yang akan kita gunakan. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk keyakinan kelas yang akan kita angkat, menghormati orang lain, hadir sekolah, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keselamatan kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, nilai keyakinan kesehatan. Jangan berlari di kelas, itu nilainya keselamatan. Ini merupakan keyakinan kelas dengan nilai-nilainya Bapak Ibu. Ini dari kalimat yang macam-macam itu sebenarnya kita ubah dalam satu kalimat yang sederhana ini. Tidak menggunakan narkoba, berarti nilainya kesehatan. Ya, Bapak Ibu, ini mulai keyakinan kelas. Selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, oh iya, silakan Bu, ada ditanyakan. Tanya. Keyakinan kelas itu beda nggak dengan keyakinan kesepakatan kelas? Jadi kan kesepakatan kelas dibuat itu kesepakatan dibuat bersama wali kelas atau kesepakatan dibuat bersama guru mata pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita punya kesepakatan kelas yang dibuat bersama wali kelas, tapi kan itu aturan yang bukan bersama wali kelas tuh. Dengan yang bersama guru mata pelajaran itu kan berbeda juga terkadang. Nah, jadi yang ditempelkan itu kesepakatan kelas bersama wali kelas. Barangkali mungkin lebih baiknya juga Bapak Ibu guru sebelum mengajar membuat juga kesepakatan kelas sama guru mata pelajaran ke anak-anak. Yang kedua, untuk penguatan mungkin setiap masuk diingatkan kembali kesepakatan kelasnya. Bapak Ibu itu lebih apa? Setiap masuk Ananda, ini kesempatan kelas kita yang sudah kita lakukan bersama sebelum belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mengingatkan kembali kepada anak-anak. Itu mungkin lebih bisa membuat pembelajaran kita lebih teratur dan tertib karena anak-anak yang membuat kesepakatan itu sendiri. Hingga kalau sering itu terjadi dan baik, maka itu akan menjadi keyakinan kelas. Betul gitu Pak? Iya Bu. Ya Pak. Ya itu saja menurut dari Ibu. Apakah berbeda kesepakatan kelas dengan wali kelas dan kesepakatan kelas bersama guru mata pelajaran? Terima kasih. Saya akan menjawab untuk kesepakatan kelas antar dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Itu yang pertama, siswa dengan wali kelas dulu aturannya bagaimana. Kemudian dalam pembelajaran itu ada dibuat tambahan Bapak Ibu. Misalnya berdasarkan mata pelajaran kita, misalnya olahraga. Kalau di peralatan kelas kan tidak ada ke lapangan karena tepat waktu atau berapa menit sampai lapangan, itu Pak Aris akan menambahkan sendiri keyakinan kelas yang akan dibuat dengan wali kelas. Jadi kita bisa memodifikasi keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas sesuai dengan mata pelajaran kita.
Nah nanti jadi misalnya pelajaran saya misalnya setiap hari ini bawa HP, nanti kan sudah di luar kesepakatan mengenai kelas, tapi kan dengan mata pelajaran kita juga kunci juga. Nah kemudian hal-hal yang sudah layak ini itu nanti kita ingatkan terus dalam pembelajaran agar nanti mereka sudah terbiasa dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Demikian Bu. Nah, terima kasih Bu. Lanjut Bu, ini sedikit masih 2-3. Ini tidak ini teori saja Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini pada dasarnya manusia butuh ini bertahan hidup atau survive, kasih sayang atau rasa merasa diterima, ini kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar setiap kita. Kalau kita sudah bisa memenuhi atau menghormati hak dasar dari sini, insya Allah akan terpenuhi, kemudian akan menjadikan perilaku setiap manusia akan lebih bagus lagi. Dan apalagi dalam proses pembelajaran di murid, bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini bagi murid sehingga mereka itu akan merasa nyaman di sekolah dalam proses pembelajaran. Kalau mereka nyaman, insya Allah pembelajarannya akan bagus. Nah ini memang gambar aja sama dengan tadi. Ini bagaimana rasa. Ini gambarnya dasarnya itu kasih sayang, kemudian bintang, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini merupakan yang utama itu bagaimana bertahan hidup. Tapi yang lain harus kita berikan juga agar ada memberikan rasa kenyamanan bagi siswa kita. Kalau siswanya nyaman belajar, insya Allah mereka pun akan melakukan proses pembelajaran yang berkualitas juga. Nah, dunia berkualitas itu adalah bagaimana seorang guru itu memasukkan hal-hal bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam proses pembelajarannya, sehingga siswa itu bisa mempunyai kebebasan dalam berpikir sesuai dengan pola pikir dia, tapi terarah oleh guru. Di sini guru harus bisa menciptakan nilai-nilai makna-makna yang ada dalam nilai-nilai kebajikan yang ada dalam proses pembelajarannya. Itu tugas-tugas guru. Nah, nilai-nilai ini nanti akan semakin, kalau setiap kita masuk ke kelas mengingatkan nilai dan siswa-siswa diminta melakukan nilai kebajikan, insya Allah nilai-nilai kebajikan ini akan menjadi karakter bagi siswa kita. Nah, itu merupakan arah tujuan kita bagaimana menciptakan siswa dengan karakter baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ini merupakan karakter tubuh dunia yang diinginkan dari proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini 5 posisi kontrol Pak Rama yang tadi Pak Rama sama Bu Meda, Pak Arista yang akan tadi. Ini ciri-ciri mesinnya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Guru, kita ya kan kita guru ya. Ada tipe, guru ada tipe penghukum, tipe pembuat rasa bersalah, tipe sebagai teman, tipe pantau dan sebagai manajer. Ini karakter-karakter kita. Kalau kita harus berbuat, ini berbuat guru, menghardik, menyakiti, ini merupakan tipe penghukum. Kalau kalimat kamu tidak melakukan apa saya rasakan, itu masuk kalimat tipe penghukum juga kita. Kemudian hasilnya siswa akan memberontak atau dia itu cuma berbohong atau diam. Diamnya itu apakah dia iya atau tidak kita nggak tahu. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru di luar dunia kualitas. Jadi murid itu sudah gurunya di luar dunia, jadi tidak nyaman dia sama gurunya itu. Kemudian kalau marah-marah, biarkan saja nanti, jangan marah-marah lagi. Ini perilaku murid kita, dampaknya murid akan mengulangi kesalahan ini kalau kita sebagai tipe penghukum Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai tipe teman, ini perbuatannya berjamaah mengatakan sebaiknya seharusnya titik-titik, ibu kecewa, bapak kecewa, itu berarti dia mau kesalima. Tipe pembuat rasa bersalah, ini membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, kalimat yang dikatakan guru, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, berarti ini membuat rasa bersalah ke siswa. Nah, hasilnya siswa itu akan menyembunyikan atau berbohong apa yang sebenarnya terjadi.
Kemudian kelihatannya dunia berkualitas, murid akan mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid biasanya berkata, maafkan saya Bu. Kemudian dampaknya murid merasa rendah diri. Itu kalau kita sebagai tipe membuat rasa bersalah. Nah, tipe yang ketiga dari kita adalah tipe teman. Teman itu akan bercerita kepada anak-anak atau membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian berkata, ayo lakukan ini demi saya, demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat kalau tidak ibu, ingat tidak ibu pernah kamu bantu. Kayak kita merasakan rasa imbalan atau dulu pernah ditolong. Hasilnya nanti murid akan tergantung sama guru tersebut. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, guru meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya karena sebagai teman. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Nanti kalau dia sudah kecewa. Nah, dampak bagi murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru tersebut. Ini kalau kita sebagai teman bapak ibu. Jadi ini bahayanya apa itu? Kalau kita memusingkan diri sebagai teman terhadap murid-murid. Kemudian tipe kita yang tiga yaitu tipe pemantau. Itu guru berbuat, menghitung dan mengukur. Kalau guru berkata apa peraturannya, itu merupakan berarti kita tipe pemantau. Hasilnya siswa menyelesaikan diri bila diawasi, kalau tidak kabur. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru peraturan hukum di dalam dunia berkualitas. Kemudian biasanya murid berkata berapa banyak bintang yang seharus peroleh, jadi dia mendapatkan imbalan berapa halaman yang harus ditulis. Ini merupakan salah satu tipe pemantau. Kemudian dampaknya pada murid, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini kalau tipe pemantau. Nah, tipe yang selanjutnya yaitu sebagai tipe manajer kita. Dalam tipe manajer ini, guru mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan guru kalimatnya, apa yang sudah kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, berarti kita sebagai tipe manajer. Kemudian hasilnya apa? Ini akan menguatkan pribadi siswa. Kaitannya dengan dunia berkualitas, meletakkan murid sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biasanya murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid bisa mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki dari suatu kesalahan. Ini karakter-karakter kita semua Bapak Ibu. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer ada di dalam diri kita sendiri. Nah, lebih baik Bapak Ibu kita arahkan diri kita sebagai tipe manajer saja. Jadi ini tidak capek Bapak Ibu. Bagaimana menyadarkan mereka saja ini. Ini kan lebih enak daripada kita menghukum. Ini pembalasan bersalah itu akan identitasnya kontrolnya dari luar. Tapi kemudian kalau manajer kontrolnya dari dalam diri mereka sendiri. Nah, bagaimana kita menghadapi segala perilaku anak itu, bagaimana kita memposisikan sebagai manajer sehingga nanti kita itu bisa mengatur atau bisa mengarahkan anak mengetahui letak kesalahannya, sehingga dengan demikian siswa pun akan bisa mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memposisikan diri untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Itu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan mengenai 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu? Ya silakan Bu Mira. Oke, terima kasih Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi benar semuanya, baik. Dan kita juga sebagai guru harus memposisikan diri kita kalau bisa sebagai manajer. Tetapi tidak bisa ke semua anak itu kita membuat posisi ke manajer menurut saya ya. Karena ada beberapa anak itu yang memang degilnya luar biasa, pembangkangnya luar biasa. Sudah kita kasih tahu baik-baik, dia tetap masih ngotot, melawan, ngeyel, berbohong. Bahkan juga seperti saya katakan, mengucapkan kata tidak pantas kepada guru. Nah itu bagaimana Pak kira-kira? Nah Bapak Ibu, kita istilahnya itu dalam proses ke arah manajer itu kita berproses juga.
ada namanya itu tingkatan-tingkatan anak nanti dalam menghadapi permasalahan. Kita pertama belajar dulu manajer bagi posisi anak-anak yang bisa kita atur dulu. Kemudian kalau setengah dia tidak diatur, kita gunakan sebagai tipe pemantau atau membuat sebagai teman. Kalau dia memang sudah levelnya perlu di bawah perlu hukuman, ya kita posisikan sebagai penghukum. Jadi kita, tapi nanti kalau bisa pelan-pelan, yang pertama kita ada penghukum, kita angkat lagi, kita jadi tipe sebagai teman atau sebagai pemantau. Nanti kalau udah pola pikir anak tersebut sudah sampai, baru kita pindahkan ke pola manajer gitu Bapak ya. Jadi kita proses pembimbingan anak itu bertingkat-tingkat sesuai dengan level mereka. Kalau kita langsung kita sama ratakan manajer, nanti anak yang suka menghukum, yang suka membangkang ini pasti enak sekali cuma digitukan. Kayak Pak Aris kalau dipukul langsung dia diam, ya kan? Nah itu satu hal yang kejadian anak itu mereka itu punya tangga-tangga juga dalam bersikap. Nah kita bagaimana memposisikan kita di dalam membaca anak itu, oh ini sudah layak diterapkan untuk tipe manajer, sudah layak diterapkan sebagai pemantau, sudah layak sebagai teman, dan baru layak dengan hukuman. Itu berarti kita sendiri akan tahu kira-kira anak ini layaknya dengan apa. Terima kasih Bu. Ya, saya Pak. Ya, Bu. Memang tak gampang jadi manajer. Banyak hal yang kita lalui. Saya jadi guru pun kita nak jadi manajer susahnya, tapi kita juga harus belajar untuk itu, menekan rasa ego kita sebagai guru. Karena guru itu kan masa ini guru, engkau harus ikut aku. Nah itu ada rasa seperti itu kan? Ada saat kita merasakan seperti itu, kamu harus ikut aturan saya. Tapi itu harus kita turunkan. Dulu saya pernah punya anak buton, dia kalau misalnya dimarah guru dia mengamuk atau kesurupan. Saya pernah punya anak seperti saya wali kasih 3 tahun, kalau terus bolehin aja wali kasih. Dia tidak bisa dimarahi anak itu. Jadi kalau misalnya ada guru yang bilang, kamu saya masih ingat almarhum Al-Fatihah Asih Hadir namanya, orang buton. Jadi dia kalau dimarah gurunya, misalnya dia dengan bukti kadang-kadang ngomongnya kan, nih asalnya gini-gini, dia mengamuk udah macam orang kesurupan, nanti dia kelamaan ngomong gitu. Cuma saya melihat di anak ini, cuma satu yang saya anukan, orang tuanya tidak walaupun orang buta karena kita takut ya, tapi orang tuanya sangat mendukung lah untuk anaknya. Jadi kalau dia nak lapor, saya hanya panggil dia waktu saya masih muda, baru saya masuk sekolah. Ibaratkan banyak hal yang mungkin pengalaman yang luar biasa. Hari saya takut memang dengan anak kesurupan dan anaknya hitam tinggi. Itu orangnya hitam, apa motor itu kan hitam. Jadi kalau saya tengok dia mengamuk, saya nak dekat anakku jangan dulu dia macam-macam kasar. Tapi setelah sadarkan diri, kita bicara dia dengan hati. Kamu rasa apa nak tadi? Kamu salah tidak? Salah Bu. Salah. Saya salah Bu. Dia sadar. Tapi memang karena kepala yang bukan dia. Artinya bahwa mungkin pendekatan kita lagi barangkali perlu kita pelajari terus bukan. Semua anak pasti punya berbeda, macam-macam kelakuannya. Dulu saya pernah tumbuh anak besar tinggi besar, dia merasa tidak bersalah. Tapi aku tidak pernah ngomong yang kasar-kasar. Aku tidak pernah ngomong kasar. Pandang aja, kamu marah sama saya Kelvin anak-anak itu seringnya di kepala. Kenapa kamu marah dengan itu? Bentar nanti kita ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik akhirnya kan baru. Awalnya kalau anak itu mengenggam, karena kita bisa ngomong dengan dia secara baik-baik, lepas. Karena kalau anak-anaknya kan harus duduk secara Islam budaya, kalau suruh duduk, kalau suruh balik. Artinya bahwa kita jangan pernah putus asa menghadapi anak kita yang berbeda-beda ini. Pasti ada celahnya untuk membuat dia menjadi lebih baik itu mungkin. Menurut saya seperti itu. Dan Pak Yanto, jadi memang tidak gampang menjadi manajer itu. Barangkali kita bisa membuat dia, kita betul kata Pak Yanto, mungkin dengan penghukum kita mulai sedikit demi sedikit kita kurangi gitu kan. Kita membuat menjadi ke depan sampailah kita kepada manajer. Insya Allah bisa, insya Allah pasti bisa. Banyak hal yang kita temui anak kita, insya Allah pasti bisa. Terima kasih Pak, itu aja. Ya, terima kasih Bu Lina atas motivasinya. Bapak Ibu, kita jadi informasi bagaimana untuk memperbaiki diri kita sendiri, bagaimana kita meningkatkan kualitas kita,
untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bagus di kelas maupun di sekolah. Karena baiknya nanti kita semua sudah berpola pikir manajer, jadi nanti kalau sistem sekolah ada berpola manajer, insya Allah kita akan untuk memajukan sekolah lebih mudah lagi. Ini posisi 5 posisi total Bapak Ibu sudah tidak ada masalah. Yang selanjutnya ya sedikit lagi. Nah, ini bergerak ini ya, ini dalam proses tadi nilai-nilai manajer. Ini kalau memantau diberi hadiah atau konsekuensi hukuman. Kalau manajer bagaimana dia memperbaiki. Ini kalau itu tipe pemantau, dan ini sebagai manajer. Level atas yang mungkin kita bisa pelan-pelan ke arah sana. Ini tahu saja. Nah sudah, Bapak Ibu, kita berpikir lagi, ulangan lagi ini. Ini tipe siapa yang mengatakan penghukum, pemantau, manajer atau sebagainya. Dari mana sekarang? Ya Bu, silakan Bu. Ya beda dulu. Saya kecil dengan kamu berarti tipe apa itu Bu? Membuat rasa bersalah nomor 1 menurut Bu Dina. Sekarang nomor selanjutnya Bu Dina. Kalimatnya ini Membuat rasa bersalah juga. membuat rasa bersalah juga. Nomor 3, ayolah lakukan demi Bapak. Ya ini saya, soalnya sadari saya sama anak saya kayak gitu. Ayo anak, bukan untuk ibu. Ya, nah, jadi itu lebih ke sebagai teman. Teman ya, terima kasih Bu. Silakan lanjutkan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang ini stiker ini dong, ini dulu, stiker ini. Oh, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Tipe apa dari kita? Manajer. Manajer. Oke, terima kasih. Silakan Pak Aris. Selanjutnya ini Pak Aris, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berapa? Teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Erna, kamu selalu yang paling akhir. Aku selalu merasa bersalah. Merasa bersalah. Oke Bapak Ibu, ini kalimat-kalimat kalau kita menjadi tipe-tipe pemantau di dalam salah satu pemantau. Coba kita tengok, apakah ini? Benar, saya kecewa ini berarti membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti tipe pemukul. Ayolah, ini berarti tipe teman. Ini dapat stiker atau hadiah atau sanksi konsekuensi berarti tipe pemantau. Bagaimana menyelesaikannya berarti tipe manajer. Kamu selalu yang paling akhir adalah tipe penghukum. Itu cuma kalimat 5 Bapak Ibu yang sering kita gunakan. Nah, pilihan kalimat itu akan menentukan kualitas kita dalam proses menghadapi permasalahan terhadap anak. Pelan-pelan kita arahkan diri kita ke arah pemantau dan manajer. Jadi kita sudah terbiasa untuk mengembangkan orang lain. Nah, ini segitiga restitusi terakhir. Nah, segitiga restitusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah anak. Dan tahapannya pertama ini menstabilkan identitas. Ini dengan kalimat setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu, setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan. Itu dengan kalimat kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini merupakan tahapan kedua dari segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini merupakan cara untuk menangani anak dengan cara segitiga restitusi. Nah, cara menstabilkan identitas itu dengan kalimat kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Hal ini dilakukan agar untuk membuat anak merasa gagal menjadi karena berbuat salah menjadi orang positif terhadap dirinya. Satu kalimatnya yang bisa kita gunakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini merupakan tipe-tipe bagaimana kita menstabilkan anak dulu, Bapak Ibu. Setelah anak-anak stabil, baru kita tanyakan ke dia, menanyakan menanyakan keyakinan. Di sini melihat kesalahan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang didasari orang lain. Apa nilai yang kita lihat di kelas itu sudah sesuai? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini merupakan contoh ketika restitusi Bapak Ibu. Ini ada videonya yang buat Pak Rama. Mau nonton nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, sebentar. Yeay. 21. Seketika restitusi yang sudah dibuat. 21. Gantian ya. Seketika. Lutut. Apa? Saya tak indah ini dulu. Iya, jangan. Durasi tidak bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharyanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penerapan seketika restitusi yang telah saya laksanakan di SMP 10 Bintan. Selamat menyaksikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Dan keempat, menanyakan keyakinan. Berikut video restitusi yang telah saya buat. Actingnya. Kamu pasti nggak masa bukan? Ya Pak, ya wajar Pak. Maksudnya jangan saja saat orang tua saya dikatain. Ya wajarlah mempertanyakan diri itu sesuatu yang penting bagi kamu. Untung kamu tidak melakukan hal-hal yang lain. Kamu hanya minta saja kan? Iya Pak, mungkin cuma saya minta saja. Saya pasti belajar Pak. Orang tua saya dikatain sama dia. Ya pasti ya. Kamu lebih bersabar dan tahan. Kamu mungkin juga tidak berbuat terima kasih kan? Iya Pak. Nah sekarang mari kita dengarkan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan atau dengan kamu? Ya pasti enggak Pak. Sebenarnya juga saya tidak kayak orang kayak gini. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip apa yang dieksperimen kamu? Ya sebenarnya saya sangat menghargai orang lain Pak. Tapi pada saat itu saya marah dan emosi. Jadi tidak menunjukkan prinsip itu. Itu sesuatu yang penting bagi kamu. Yakin lah Pak.
Ya mungkin saya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat bersabar. Ya sejujurnya memang Pak dan bangga karena bisa menahan diri dan banyak bersabar. Baik Pak, terima kasih. Saya akan menjumpai Anda dan saya akan meminta maaf padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya memarahi dia karena dia telah mengejek nama orang tua saya. Saya membentak-bentaknya di depan teman-teman kelas lainnya. Kemudian saya dipanggil untuk piket. Dalam benak saya akan dimarah atau diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang saya lakukan kepada dia. Saya di kantor untuk menemui guru piket. Pada saat itu, guru piketnya adalah Pak Suharyanto. Pada saat saya di kantor, saya tidak menemukan apa yang saya bayangkan kepada sebelumnya. Pak Yanto tidak memarahi saya. Pak Yanto hanya minta penjelasan dari saya mengapa saya memarahi dia. Dan Pak Yanto menanyakan apakah tindakan yang saya perbuat itu sudah sesuai dengan keyakinan dan prinsip yang saya perbuat. Kemudian saya jadi berpikir bahwa tindakan yang saya perbuat kepada dia kurang tepat dengan prinsip dan keyakinan saya. Dari situ saya sadar bahwa tindakan yang saya perbuat kepada dia itu tidak benar. Tetapi ada sebagian yang membuat saya senang karena saya telah menunjukkan jati diri saya. Demikian video penerapan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sedikit tadi mengakhiri presentasi saya hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan atau yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu mengenai budaya positif? Silakan. Sedikit Pak, mungkin mau bertanya juga untuk itu cara kita seorang guru menanggapi atau merespon tentang perbuatan-perbuatan anak didik kita. Mungkin yang nak saya garis bawah ini cara kita istilah tempat duduk kita. Jadi apakah dengan cara guru ada di depan murid, apakah tidak terlalu keras kesannya, keras ini seorang macam seolah-olah seorang hakim dan terdakwa seperti itu. Jadi gimana itu Pak ya? Misalkan mungkin dalam prakteknya sehari-hari kesannya bagaimana kita tidak melakukan sebagai seorang hakim dan terdakwa. Ini kan ada sedikit indikasi keras sedikit gitu Pak. Bagaimana cara tempat duduk kita seolah-olah kita ini mendampinginya, ya kesana itu kita ada istilahnya ada antara kita ini teman seperti itu Pak dalam menyelesaikan atau permasalahan seperti itu. Mungkin di tempat duduk ini macam mana kalau menurut Bapak seperti ini, apakah memang seharusnya seperti itu depan dengan ini gitu. Saya pernah dulu berbicara dengan seorang guru BP yang senior, mungkin di situ dikasih tahu juga ada kita hindarlah. Nah ini tadi kita hindarlah kalau kita menangani permasalahannya, kalau kita memanggil. Nah itu dulu Pak, mungkin dulu kan, mungkin kalau udah sekarang kan udah berubah pola kan begitu. Tapi saya sangat berkesan, benar juga ya. Saya di depan, anak di depan seorang anak ini, oh memang betul ya, dia itu seorang hakim yang merasa gimana. Jadi pada saat itu saya juga di sekolah itu sebagai sampingan DP, memang apa yang dikatakan guru senior DP itu tuh saya melakukan hal seperti itu. Saya tidak memanggil anak-anak cara berkakak begitu. Saya panggil di depannya kalau dia seorang perempuan, lalu di dekat dengan saya. Saya panggil, karena itu kita merangkulnya terlebih dahulu kan begitu. Jadi kalau menurut Bapak, apakah ini memang istilahnya memang begitukah? Atau mungkin bisa kita trik yang lain. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya apakah posisi kita harus seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Tergantung kita, tergantung kondisi
di sekolah. Kalau sekolahnya sudah bisa menyediakan tempat-tempat itu yang layak, sudah ada sofa, kita lebih baik duduk kita sofa itu. Kalau misalnya sudah belum ada, ya kita kondisi situasional di sekolah saja, kemampuan sekolah adanya seperti apa. Nah, itu kita sendiri yang tahu bagaimana mengatasi anak tersebut, layaknya mereka dijadikan seperti apa, nanti kita akan tahu. Jadi masalah tempat duduk itu tidak sakot, tapi tergantung dari kreativitas kita memposisikan anak seperti apa, bagaimana meningkatkan rasa yang lebih dari anak dalam ketika mereka itu dipanggil ke guru. Itu tidak sakit bahwa tidak modifikasi kita atau kreativitas kita di situ. Itu sudah tidak ada aturannya. Ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi Bu, ada lagi pertanyaan lagi enggak? Tidak, enak. Terima kasih kalau enough. Demikian presentasi saya mengenai diseminasi budaya positif yang telah saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Bu Lena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Aplaus kembali untuk Pak Suharyanto ya. Kelas yang aktif ya, banyak bertanya. Semoga apa yang disampaikan Pak Suharyanto bisa kita terapkan bersama di kelas ya, khususnya juga tentunya para umum juga di sekolah kita, agar kedepannya kita sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Jadi Ibu harapkan ke depan mungkin nanti kesepakatan kelas bersama wali kelas dan juga guru mata pelajaran juga membuat kesepakatan kelas sebelum belajar bersama Bapak dan Ibu. Insya Allah kalau mereka membuat bersama, mereka insya Allah akan aku dengan kesepakatan yang kita buat, bukan dari kita, tetapi kesepakatan yang kita ambil dari mereka. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.